Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'i arifin, khususan ila hadrati as-syekh al-imam Ahmad Tajuddin ibn Ata'il as-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'illahi lahu al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal kafatin abadan syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majlis ta'lim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mereka ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Di sisa hari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika berkeliling ke musola Al-Fatah, Masjid Mukim
juga zikrul muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa akhiratin wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin dami wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallam. Manfaatkan waktu, janganlah termanu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa jibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayyidun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam, wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah, khatamun nabiyyin wa imamul mursyidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ibadali wa ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Muqimuddin Rumahan Kosagrah rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Pagi ini kita kembali bisa berkumpul di satu majelis ibadah, itulah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan diberkahi Allah. Shalawat salam ta'zim marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bil iktisar langsung ngaji kajian pembelajaran kitab Al-Hikam sampai materi nomor kajian 131. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Rubbama afataka fi lailil qabdi malam tastafidhu fi israqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sadaqallahu alazim. Rubbama afataka fi lailil qabdi. Boleh jadi Allah memberimu manfaat atau faedah pada saat malam kesempitan. Malam tastafidhu fi israqi naharil basti, yang tidak bisa engkau peroleh atau engkau dapatkan pada saat siang kelapangan. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, kalian tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pembelajaran kajian kitab Hikam pada pertemuan pagi ini materinya kita sampai kepada yaitu pencerahan kecerdasan spiritual atau pencerahan kolbu. Hidup ini adalah suatu alternatif pilihan dan daftar memilih. Pastinya kita ini diberitahu oleh Allah disuruh milih. Setiap peristiwa yang terjadi dari kejadian atau pilihan akan melahirkan hikmah-hikmah tersendiri. Ada istilah dalam kitab Hikam yang disebut yaitu al-qabdu dengan al-bastu. Ini seperti hukum komparasi. Jadi hidup itu cuma kemungkinan ketemu dua perkara. Kalau tidak ketemu yang namanya
kesedihan pasti ketemu kesenangan. Ini keseimbangan. Sang bahasa saya yang saya pakai. Karena yaitu wujud penciptaan itu saya pakai. Dan Quran itu wa fi kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dan di dalam tiap-tiap penciptaan Allah atau Allah mencipta apa saja di dalam kehidupan ini zaujain, selalu berjuduan, berpasangan. Bahasa lain sak paket. Nah, paket hidup itu kalau tidak ketemu senang ya susah, kalau tidak ketemu sukses ya gagal, gitu loh. Jadi sebenarnya hidup itu simpel aja, gak ruwet. Yang ruwet itu manusianya. Makanya ngaji hikam ini mengurai hati yang ruwet supaya bisa hati yang disebut Quran, yaitu qalbun salim, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang jernih. Bahasa sufinya hati yang bening. Saya ulang kembali menggambarkan kalau bahasanya dakwah, jangan takut hidup susah, karena orang bisa makrifat kepada Allah sebab pernah susah. Jangan kecewa karena gagal cita-cita, karena bisa jadi terungkapnya mutiara karena gagalnya cita-cita. Nah ini kembali guyon ini. Kalau manusia itu kan maunya kan zona nyaman, tidak senang zona tantangan. Misalnya ono tiyang dikongkon milih, sampean uripku ketemu seneng gak tahu susah, utawa ketemu susah durung tahu ketemu seneng, utawa kadangkala ketemu susah kadangkala seneng, utawa saking kebablasane ket buyen sampai saiki ketemu susah terus. Sampean ngoten milih sing ndi? Ini ngaji ku tak gawe ngene, dipancing-pancing, digondol tak gawe. Hidup ketemu seneng, gak pernah susah, itu namanya zona nyaman. Kecilik sampai tua seneng, tok gak tahu. Monggo sampean ngeteni seneng mboten? Seneng mboten? Ibu-ibu. Bu jenengane urip sumpah tok gak tahu susah gak seneng? Seneng. Ya, ini sifat menungso. Jadi ini kok ono sing seneng kok milih sing. Nah, ini termasuk cerdas itu. Uta diwali. Kadang kala seneng, kadang kala susah. Kadang kala susah, berarti ini kan fluktuatif. Asal. Jadi ayo wingi aku seneng saiki susah maneh. Lah lama susah, lah mari sopo gak ngerti. Tibake anakku loro, maling ngene iki ya maling mikir. Berarti mari seneng ketemu. Utawa mari susah, alhamdulillah gak nyongko tibake urusanku sing biyen wis gak kaurus saiki tibake muncul aku oleh rezeki dadak. Susah ketemu. Utawa diwali. Lah yo ket biyen iki kapan kok gak tahu rasane seneng kok susah. Niki jenenge orang hidup di zona ruwet. Kenapa kok ruwet? Ia menganggap hidup ini tidak bisa happy. Lah hikam ini mengajari, coba jenengan ngrungokaken nggih. Pada materi ini kalau sewering nek damel kula ngaji nak gawe juk-juk. Hidup itu jangan selalu milih yang zona nyaman saja. Karena ketemunya enak itu pernah didatangi tidak enak. Kalau kita itu tahunya sehat karena pernah merasakan sakit, gitu loh. Jadi kalau kita ini diberi sesuatu yang hati kita sepertinya berontak, menolak, justru itu yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tahunya yang namanya endingnya enak terus, kita pun tidak tahu. Katanya Quran surat An-Nisa ayat 11 tadi, ya napa? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaatnya. Awak dhewe lho karo sing dadekno manfaat nang awak dhewe iki sing endi?
sing susah apa sing seneng? Nggih. Mari kita ikuti Syarhul Hikam. Ada kalanya manusia itu karena hidup dilimpahi nikmat, ia bisa menjadi binasa. Ya. Biyen zaman sik susah, hidupnya aman-aman saja, termasuk aman imannya. Ketika jaya dan sukses, justru ia hancur. Tidak sekedar hancur apanya, termasuk hancur keyakinannya, hancur rusak ibadahnya. Ada? Biyen sik susah, ibadah istiqomah. Setelah sukses, makanya itu yang aja dari wong Jawa, urip sawang sinawang. Enak ya wong uripe enak tok. Sampeyan ro jero nanti wonge. Karena itu jangan memandang bahagia menempel kepada orang lain, tetapi rasakanlah bahagia itu ada pada diri sendiri. Enten tiyang niku nggih nuwun sewu, mlebu masjid ngeten niku atine seneng ayem ngoten. Ana mlebu masjid ngono ngaji niku gak seneng, ya gak ayem, ya unser kan. Ngeten iki namanya apa? Suasana batin. Wis tak terangno ten lho. Ya. Hidup ini bisa keluar dari jerat namanya penjajah laten apabila kita punya 3 pasukan. Nur Intiba, Nur Iqbal, Nur Wisol. Tahu ngomong. Pasukannya Allah yang dikirim ke hati kita, yang bisa merubah suasana, bahasa sekarang namanya hijrah. Orang yang malas jadi giat, orang yang temperamental kasar menjadi santun. Ini karena didatangi Nur Intiba, cahaya Allah yang merubah suasana. Ada orang hidupnya susah tapi perasaannya biasa-biasa saja karena di hatinya telah disinari oleh Nur satu, Nur Intiba. Wong iki lho yang mungkin bayaran diri tapi uripe ketok ayem. Nah, karena di dalam ayem atau happy atau senang itu ada suasana yang oleh Allah dijadikan ia menikmati apa yang ada, menikmati apa yang ada. Dalam kalam hikmah sering ada kata, jangan kau buru yang belum ada, tetapi rasakan nikmatilah yang sudah. Sing wis ana ae gak iso ngramut, idep-idep sih oleh tolek tambahan. Enten? Sing takoni, duwe bojo niku wis puas siji napa sik tambah? Kok jawabe kok weden niku. Duwe bojoku wis puas itu apa perlu tambah? Asline jawab malah nang apa wedi ambek sing wedok itu. Nyuwun sewu, sing wis ana iki iso ngramut apa maneh? Nah, iku sing problematika kehidupan anika. Lanjut. Ada kalanya manusia karena nikmat ia bisa jatuh di dalam kebinasaan, dan ada kalanya pula karena bala musibah ujian ia mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Apakah karunia besar dari Allah dalam perspektif, yaitu membangun kecerdasan spiritual itu adalah ilmu dan makrifat kepada Allah. Dukur-dukure wong sukses bukan donyane asetnya berlimpah-limpah, bukan. Tapi setiap pergantian waktu ilmunya bertambah dan makrifatnya kepada sang pemilik hidup semakin kuat. Apa sih makrifat itu? Yaitu mengenal sapa? Mengenal yang maha hidup. Jadi nek ana wong ku dari hebat tapi gak kenal ambek Gusti Allah, niku gak hebat. Ngaji hikam itu mengenalkan Tuhan dan perbuatannya Tuhan, sehingga kita ini tahu posisi, sehingga mengerti, akhirnya jadi sadar diri,
Orang itu kalau sudah sadar diri tidak perlu ditekan, apalagi diancam-ancam. Tumbuh kesadaran dari dalam dirinya. Wong melok jamaah sholat subuh ngene niki ada beberapa, yaitu kemungkinan satu, orangnya sudah beriman dan taat seharusnya. Kedua, ia masih menyesuaikan hidup di lingkungan. Ketiga, dalam rangka katanya Pak Bambang dulu TPTP, tebar pesona, ben diarani wong ahli ngene gak padha. Tapi gak masalah. Memang kita tidak harus selalu sama, tetapi tujuan harus tetap sama. Ilallah. Dari minallah ilallah, dari Allah kembali ke Allah. Wes. Mari diikuti beberapa pensyarah hikam. Jangan terus-menerus bersedih bila hidupmu terasa pedih. Susah ya susah, tapi ojo nemen-nemen susah. Seneng ya seneng, tapi ojo nemen-nemen. Barang yang tambahin nemen itu ekstrim. Sesuatu kalau ekstrim, maka ada yang namanya efek samping. Makanya ada istilah, oh ini yaitu beribadah secara ekstrim, namanya yaitu hulu kalau menyangkut akidah. Allah memerintah tidak se-ekstrim itu. Kenapa kamu menjalani agama kok seperti sangat menyiksa diri? Nah, karena itulah dikatakan jangan terus-menerus bersedih bila hati dan hidupmu terasa pedih. Ini sebuah perputaran kehidupan yang wajar. Pergeseran keadaan itu lumrah. Dan dalam setiap perputaran waktu yang dijalankan oleh Allah, yang memutar waktu itu Allah bukan kita. Kita ini ikut di dalam namanya programnya Allah diputar. Sampai nggak bisa pagi ini menentukan sampai itu seneng atau susah. Tapi sampai dikirimi oleh Allah, ayatnya nanya waktu ini akan diputar oleh Allah. Makanya uangku ya sing garai urip niku angel ketemu seneng. Kalau urusannya Allah dicampuri, niki sing kula sempurna ngomong ngeten. Dadi gak semuanya iku kudu diurus, ana sing gak diurus. Gak kuwabe perkara dilebokno nang akal-akale gak. Makanya orang tiang bangkrut kok wajah kok cuma petuwek ya. Padahal umure sih. Ya salah satu nih wau utek kebeken. Over. Ket mulai isu semikir ingin kok ya apa. Tiang itu nih coba petuwek. Gak apa petuwek tapi cepet elek mestinya. Gitu. Tuwek niku sunatullah. Lah nek elek wajah iku namanya fitrah, tetapi nek elek kelakuane. Nauzubillah ini. Kesempitan dan penderitaan kadangkala justru membuat kita makin dekat dengan Allah. Kita pun menjadi sering datang hudur di hadapan Allah untuk mencurahkan segala keluh dan kesah. Amin. Gara-gara dikei coba malih wong niku ngideki pangeran. Biasa gak tahu sembahyang bengi gara-gara ujian malih sembahyang. Berarti hikmahnya sedikit besar. Ono guyon tapi ya prakteknya jadi nyata. Tapi iki kena diarani disengaja atau ini bagian dari ujian hidup. Ada rumah tangga happy. Lah jenis happy ku maka perkembangan kehidupannya senang. Senang itu suasana batinnya itu ringan. Kebutuhannya selalu tercukupi. Yang laki kerjanya lancar, gajinya tinggi, segala keinginannya tercapai. Akhirnya apa? Salah satu oleh Allah diberi yang namanya yaitu ujian. Bojone iki misalnya dalam kondisi senang, akhirnya pertumbuhan fisiknya cepat. Biyen iku kurus jadi lewemu. Lah barang lewemu untuk ngurus domane ku kadang kelangel. Akhirnya usaha ngalor ngidul, diet,
ngejamu apa. Soalnya perempuan itu ketakutan kalau tidak menarik dipandang orang laki, utamanya suaminya. Wis mulai senam, fitness, apa ya. Ternyata ya turun tapi tidak signifikan. Biaya entek wake tapi mudune hanya. Akhirnya ini temuan cara cepat, cita-cita tercapai tapi menderita. Apa? Barno ae bojomu nek kepengin rabi maneh, barno ae. Temenan, bareng bojone duwe simpenan bojo maneh, langsung kuru. Iku jadi fadilah. Aku ngomong iki ana sing gak sopan iki mau angkel iki. Aku ngurukno awak cek angel. Gara-gara bojoku saiki duwe bojo maneh, langsung aku kepikiran, langsung nggih sami niku. Asale kewedhe kepingin iso rampi wis macam akhir dikirim oleh Allah soal kene diabetes terus. Berarti ketetapan Allah itu tidak ada yang jelek. Betul? Bagi siapa? Bagi yang menerima. Niki contoh beberapa pertemuan saya ngaji ini diberi hadiah oleh Allah suara kula tidak bisa sekarang keluar lagi. Terus aku ngene, anjene awak gambaran duwe kok. Wenang dikei, wenang dicabut. Segalanya itu iman hidayah itu wenang dikasih, wenang diangkat oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Makane ngerawat hidayah Allah niki gak gampang. Kepingin tahu cara merawat, datanglah di pengajian. Kepingin mempertahankan namanya iman, istiqomalah di dalam amal kebaikan. Maka hidayah akan tetap, yaitu mengiringi hati kita. Kepingin dapat hidayah, tetapi tidak tahu cara merawatnya. Tadi orang ngaji ini termasuk merawat hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat hidayah yang istiqomah. Dilanjutkan syarah hikam. Bukankah hal-hal yang besar seringkali diperoleh justru di saat kita mengalami kesusahan? Bukankah perubahan juga kadang muncul, yaitu dari situasi yang penuh dengan tekanan? Para penempuh jalan menuju Allah, suluk ilallah, ya seperti kita-kita ini, bisa mendapatkan banyak pencerahan batin atau kecerdasan spiritual dari penderitaan yang mereka alami. Selalu ada manfaat di balik situasi yang mengiringi. Nah, coba dadi nek wis ngaji hikam, nek kena coba iku aja sambat. Soalnya hadirnya rahmat itu karena adanya uji. Nggih kula kemali bisa ditarik dianalogikan ngeten. Ucapan mantan Menteri Kesehatan Ibu Fadilah, dia ngomong sekarang ini pandemi Covid variannya sudah berapa? Namanya apa sekarang? Omikron. Tidak perlu takut. Justru ini yang akan menguatkan antibodi. Lho iki biyen sing sedurunge Omikron si Covid-19 iku wedine wong. Lho sekarang malah biarkan saja karena virus ini akan menguatkan antibodi. Orang itu menjadi kuat karena tekanan. Makanya wong gak tahu kena masalah, hatinya gampang lebay. Betul? Dua anak kok hidup di zona yang selalu nyaman, lambat dewasanya. Akhirnya dalam bahasa Silang anak mama, tidak bisa hidup tanpa mama. Monggo. Makanya ini ono barang angel itu gak perlu diweteni. Ini caranya Allah untuk yaitu menunjukkan namanya kebesarannya. Wong waras terus loro itu gak usah susah nemen-nemen. Jawabannya ya dijalani saja.
Mari sukses gagal, nggak usah kaget teman-teman, ya diterima. Ngomong ini kayak enak, ngelakonannya dagang mari coba ya langsung. Kalau jamaah kula sing pengusaha-pengusaha niku cerita kabeh, Ustaz, aku angel nggih balike ekonomi. Penyakit wis mulai gak seberapa masalah, tapi kok ekonomi ini masih, karena ia pernah ada dalam suasana zona nyaman. Makanya wong wedok-wedok di bojo nek njaluk apa-apa nang bojone gak dituruti sampean aja mangkel. Iki carane ingat, aku eling Ustaz ngomong, aku njaluk ngene bojo gagal nuruti, iki zona tantangan. Nek ngene, Pak, aku belikan ini. Ini Pak, ini zona apa? Ya, roro dicerai. Ini kita cerita, tapi kagak ditiru. Nah, ada rumah tangga yang perempuan ini masih terlalu muda, yang laki sudah sangat dewasa. Dari segi umur tidak imbang, tapi nggak masalah, karena tidak ukuran hidup hanya umur. Seorang ustadz menikahi santrinya sendiri. Nah, konon ini namanya jodoh, karena di apa? Direkayasa. Nah, ustadz ini kaya, punya salah satu lembaga pendidikan. Nah, istrinya ini jiwanya masih muda. Dari zona nyaman menjadi zona menakutkan. Konon ustaz ini sibuk dakwah dalam penyebaran agama. Nah, istrinya ini dia tidak seperti suaminya. Hidupnya hanya di rumah tangga, kehidupannya cuma hanya menuruti namanya keinginan-keinginan yang bersifat personal saja. Konon yaitu melaku sampai koncone atas izin suami juga nggak apa-apa, ngomong suami yang ini. Jalan-jalan di salah satu pertokoan. Nah, kebetulan si perempuan ini memang wataknya hubud dunia. Napa hubud dunia? Terlalu senang dengan harta. Nah, madun-madun itu dia jenis konco. Sing seneng donya mesti kok tolek konco padha seneng iku jenenge CS. Maka dunia itu ada CS atau level. Ngoten. Koncone wong iki mesti padha sugihne. Jarang wong sugih kekancan ambek. Bisa mungkin sing sugih ya gak gelem, bisa mungkin sing gak duwe ya wedi. Makanya hidup yang baik itu adalah yaitu berimbang, sinergi. Adanya orang disebut kaya karena sampingnya ada miskin. Ada orang disebut pandai karena sebenarnya ada orang. Itu cara Allah. Nah, senuntunya ketemu senuntunya sing dibakas. Sampe diteni nek ana wong ngompol-ngompol, wong iki lho mulai manggul bakas donya, panjene sak level. Lah saiki sing dadi masalah ngene, lha nang masjid tujuannya gak nyambut gawe, ibadah. Lho ini lho kok iso kober bakas. Apa gak termasuk iki utek malik ae. Kowe ndak majis bakas. Ada orang pertemuan di kafe, di restoran, di rumah makan, bakas pekerjaan, wajar media untuk ketemu. Lah wis ketok moto ape sujud nang Gusti Allah, kok iso ditelepon ambek urusan? Niki yang namanya manusia tertipu. Akhirnya jenenge wong wedok duwe bojo sugih masuk ustaz. Akhirnya pas di depan toko-toko emas dia tertarik. Saya jadi ingat di Mekah, di bawah hotel Grand Zamzam itu toko-toko emas, masya Allah. Mekah, panjini Mekah negara kaya nih, Saudi. Oleh jamaah mampir masih gak tuku, ndelok-ndelok nih kok. Terus Mas Mulia admin kok, rek, ayo rek, melaku, lapo melaku. Dari ini Mas Mulia admin kok, lewat toko ngumbah
moto. Dadi mbak moto kok ono moto diumpan. Kenapa? Mulai kondo ambek si lanang. Mas, aku mau ambek koncoku Mas. Iku melaku nanggone yaiku nih bahasa saiki mall lah. Masalah Mas ada yaitu perhiasan yang baru, model baru. Lah sing lanang niki pancene spiritualis mapan. Donyane mapan, imane mapan, ilmune kula ingat ya ngaji hikam ku menempatkan kemapanan intelektual, kemapanan namanya emosional, kemapanan spiritual iku hikam. Sing lanang takon, "Lah kon ketok ning ndi ana masalah Mas, ndok toko ngene. Lah wong wedok iku nek mengajukan permohonan terus sing lanang iku nanggapi, niku sama dengan proposal diterima. Bener kan? Sampai ngajukan proposal diterima di ACC, ya apa senenge? Masya Allah. Oh iya ya, dari si lanang, para si lanang juga ngerti gini. Makanya sampai dibutuh cerdas, niku sing hati-hati. Dok dunia iku ana telung kemungkinan. Bojo oon, ngerti oon? Iku namanya tell me apa? Telat mikir, ana maneh bojo cerdas. Durung dikandani wis. Ana maneh standar. Nek gak ditutune ya. Mas, sampean kok delok kok gak reaksi pas aku lho gak duwe. Lah kon gak njaluk, aku ya gak. Lah iki standar. Lah nek ngene dikeki lho Mas, aku sing duwe kok sampe kei, tak delok wajahmu becungi. Itu artinya membaca gestur bisa melahirkan satu pertanyaan jawaban. Akhirnya si lanang, lah neng ndi? Oh, kon kepingin gak seneng ah? Jarine sing lanang, sing ustaz sugih. Ya kepingin Mas, jenenge wong wedok arene ero perhiasan api aku seneng. Apa maneh sampean tukokno tambah suweneng aku. Iki jenenge dipangku tambah muluk yang ngene iki. Akhirnya apa? Budal. Yang namanya suami dan istri mang mari mlaku-mlaku koncone, saiki mlaku bojone. Nek mang mlaku bojone gak kok dhuwit, saiki ambek bojone gak kok. Hatine istri lebih senang mana ketika tadi tahu barang dijual menarik tapi gak bisa beli karena gak punya. Sekarang bersama orang pendampingnya suaminya yang membawa uang, hatinya kepingin beli, pasti keturutan. Inilah yang disebut hikam. Kelancaran menjadi penderitaan, kemacetan justru menjadi kebahagiaan. Hukumnya komparasi. Barang toko-toko tidak mlebu toko Mas, sing lanang wis ngene budalnya wis oke iki. Ustaz oke. Langsung kon seneng sing ndi? Iku Mas, aku seneng ambek iku. Wong seneng ku nggih. Bahasanya ilmu fokus. Toko sakmono gedene, motone nek mentor iku tok. Padha ngaji ku nek seneng fokus. Sawangane sender tapi fokus. Sing gak fokus sampe tinggal dia. Bokonge usret. Motone tolak. Jadi perlu fokus ini. Akhirnya ditanya berapa ini? Langsung sekarang kata-kata langsung oleh lagi dibayar. Hatinya sih ingat hikam. Di saat namanya kesenangan kau dapatkan, di balik itu kamu tidak tahu ada rencana musibah yang akan dikirim oleh Allah. Ojo mesam-mesem urip rasa seneng tok, di balik iki siapa tahu akan ada. Ya pada dulu itu kita tidak pernah membayangkan akan adanya pandemi, betul? Tahu-tahu akhirnya wis seneng dari selanang. Wis Mas, ya saya kira nanti ya mulai, ya ayo mulai. Selanang ibu mapan, walan-lanang jamaah kesagra si mapan. Nggih. Akhirnya nopo? Mulai jajak selanang ngomongin. Sadurunge nang omah yuk mampir nang omahe abahmu. Nang omahe maratuwaku, aku kepingin yaiku ketemu abahmu bapakmu. Pikirane sing lanang iki kecerdasannya tinggi, pikirane sing wedok yaitu nemen gak ngerti ini. Ini awal dari suatu prahara.
Akhirnya apa? Mampir nang maratuwa, nang ngene bapake sing wedok mau. Setelah basa-basi, bla langsung ngomong, "Pak, nuwun sewu, kula nikahi putri jenengan, ketingale putri jenengan nggih remen dadi bojo kula. Sing dikarepaken nggih pun keturutan." Nah, sing lanang niki, sing maratuwa iki ya alhamdulillah iki padha goblok iki. Lah sing wedok guyang-guyu mesam-mesem seneng. Apa yang terjadi di akhir kalimatnya seorang suami yang mapan tadi? Ketingali bojo sampean, anak sampean iki dadi bojone ustaz, tujuane wis ketemu. Duduk mendampingi dalam perjuangan agama. Tetapi menuruti namanya hawa pun jaluk mas-masan pun protu masakan. Sak mangkin kula pasaraken sampean malih. Apa iki? Talak. Langsung cerai. Ini yang dari kamu. Ketika kita dilimpahi nikmat, di balik itu ada musibah. Contoh kecil. Makanya nek ono ndek karem kok gak keturutan, itu jangan sedih. Siapa ini tahu caranya Allah menyelamatkan hati kita. Gak setiap keinginan harus keturutan. Ini kitab hikam itu. Karena di dalam Quran dikatakan tadi, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu yang manakah yang lebih bawa manfaat kepadamu. Sing ngero iku Gusti Allah. Waktu ni loro iku dadak Allah menyelamatkan iman. Waktu ni waras justru bahaya bagi iman. Kalau si uwiling, makanya tiang beberapa saya kan 2 bulanan ini kesehatan dalam kondisi yang masih berobat. Tak pikir-pikir, bener. Seandainya Allah tidak memberikan hadiah, gak boleh ngomong balak musibah, garai kita itu tertekan batinnya, betul? Hadiah, dikasih sakit itu hadiah dari Allah. Karena buktinya dikasih sehat itu juga perasaan kita diberi oleh Allah. Ada hikmah. Lah hikamnya menggali hikmah. Lah hikmah inilah namanya mutiara kehidupan. Jadi kalau hidup ini tidak mendapatkan hikmah, ini namanya gagal hidup. Mari kita evaluasi hidup kita ini bisa menggali potensi-potensi hikmah dari peristiwa kehidupan, atau justru kita ini gagal dalam memahami kehidupan. Anak mutiara tersimpan. Kalau kita itu tidak sakit, tidak pernah mikir, ternyata barang titipan namanya sehat ini ya juga bisa diambil lagi oleh Allah. Lu ngeten-ngeten iki Pak, sing nggarai hidup ini aman, nyaman dan selamat. Lanjut. Siapa yang mendapatkan kelapangan di dalam kehidupan, maka jiwanya akan bergejolak untuk menampakkan pengetahuan dan hal lain yang dimilikinya. Bener tak? Wong nang pasar nggawa dhuwit, ambek nang pasar gak duwe dhuwit, maka tingkat nafsunya untuk membeli barang lebih tinggi yang punya uang. Karena ia hidupnya difasilitasi. Orang yang banyak kenikmatan yang dirasakan tidak menjadi ukuran orang itu akan kembali kepada sang pemilik nikmat. Makanya tasarrufun nikmat bil khidmah niku namanya syukur. Syukur ku balekno nikmat ambek sing duwe. Nikmat itu dari mana? Minallah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat itu datang dari manusia, tidak bisa membuat nikmat. Tetapi dilewati nikmat berarti bukan haknya. Kembali ke hikam. Mungkin ini akan menjadi sebab hatinya terhijab. Beda hanya dengan orang yang mengalami kesempitan atau kesusahan. Jiwanya akan lelah dan merasa hina. Ini akan menjadi sebab Allah menganugerahkan bermacam-macam limpahan rahmat dan kebaikan.
Oleh karena itu orang-orang yang makrifat, orang yang sudah kenal dengan Allah, lebih memilih saat sempit dan susah daripada lapang dan bahagia. Orang yang sudah mengenal lebih memilih saat ada masalah daripada tidak ada. Ada contoh Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said dalam sejarah, yaitu dakwanya. Ini seorang sufi, satu hari tidak diberi ujian dari Allah, ia merasa gagal hidup. Tadi nek ana persoalan hidup, merasa hidup ini gagal. Wali ane wong ku nek imane sik lebih, nek semakin kena namanya masalah hidup, ia rasanya menderita dalam hidup. Gak bodoh. Makanya orang-orang yang nuwun sewu, istimewa, kekasih-kekasihnya Allah itu memang sudah paham. Ngaji hikam itu yang dipentingkan paham, bukan pinter. Sebab zaman akhir ini banyak orang tambah pinter tapi gak paham. Akhirnya aja begitu. Orang itu kalau paham, ilmu tidak membuat orang lain menderita. Sekarang ini banyak yang pinter menciptakan ketakutan bagi yang bodoh, sehingga akibatnya dengan ilmu ia akan menyiksa orang lain dan menderita bagi dirinya. Sebagai itu yang nikut kula imut ucapan, yaitu Guru Sekumpul, salah satu waliullah dari yaitu Kalimantan yang viral, sering memberikan yaitu nasihat dan doa-doa di dalam medsos. Bagaimana tahunya kita? Kapan kan dikongkon yaitu unzur li nafsik, delok awakmu dhewe bahwa iman kita ini tambah baik apa tambah kurang baik. Gak perlu orang lain yang menilai, dirinya kalau ini api nasihatnya yaitu Guru Sekumpul ini Syekh Abdul Ghani ini nopo kelita melihat orang lain maka ambillah kebaikannya orang, tetapi melihat dirimu sendiri tampakkanlah jelekmu. Ini gampang prakteknya ini. Ojo dadi wong ngejokno awake, iki. Tapi ojo ngeremekno wong liya. Niku imannya bagus. Tapi yang mata dibalik, seringkali melecehkan, meremehkan, menghinakan orang. Justru dirinya merasa lebih dari yang lain. Itu imannya kurang bagus. Kula dadi kiai, dadi ustaz di ngaji, bukan istimewa, cuma saya diberi amanah. Betul? Makanya ada ustaz merasa paling tahu. Kaget wae. Wong kula ngrungokno rekamane kok. Wong sik ceketeng kan? Atau salah apa? Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia tawadhu. Hikam itu menjaga akhlak. Bukan yang tentu yang lain. Ika wong tua-tua, sepuh-sepuh, mereka ini menang. Saya kapan hari itu mendengar salah satu pencerahan. Guru dan murid tidak akan pernah ada murid ngalahno guru, dilingi-lingi. Sungguh pun sang murid itu merasa lebih tinggi daripada gurunya. Karena bisa jadi ketidakcocokan dengan guru itu sifatnya adalah pembelajaran. Nggak cocok pada saat sekarang. Di balik ini siapa tahu di lain waktu cocok. Nek kula ngoten, siapapun yang pernah meneteskan ilmu di hati saya itu guru saya. Jangan sampai nek guru kula niku bahasai beret. Ngerti beret kan? Beret niku gak catu tapi ada goseran. Beretno atine guru niku sudah termasuk hijab. Nuto. Saiki wis rumangsa pinter ta. Mosok ngono ae kok. Gurune ngomong ngono. Karena itu hati-hati bapak-bapak. Jenengan bisa mungkin nanti ketemu pasar, menjaga adab.
Ada 4 di dalam kehidupan. Pertama, menjaga adab kepada Allah. Kedua, menjaga adab kepada guru. Termasuk guru kita itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu maka belajarlah untuk yaitu menjaga adab kepada siapa kita ini menghadap. Yang ketiga, menjaga adab kepada orang lain. Yang terakhir, menjaga adab kepada dirinya sendiri. 4 niki kalau kita jalani, insya Allah jalan yang kita tempuh dalam hidup ini menjadi lapang. Monggo, itu asupan dalam hidup. Oleh karenanya maka orang-orang yang sudah makrifat mengenal Allah, ia selalu menjaga hatinya agar tidak tergoda dengan kesenangan yang bersifat fana. Fana itu apa? Rusak. Dunia tidak akan mengantarkan ia menjadi jauh dari Allah, tetapi mengantarkan dia cepat menuju Allah. Berarti wasilah. Hidup enak jadikanlah wasilah untuk tetap kepada Allah. Hidup diberi ujian tetap jadikanlah sarana untuk ingat kepada puncaknya dari segala amal adalah zikrullah. Selalu ingat Allah, terus ingat Allah dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata. Rabbi zidni ilman wa barik li amalan mabrura wa وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكرا على العافية ونسألك غنى عن الناس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. جزاء عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وأهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian kajian pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.